Misalnya Bapak dan Ibu ya, kita membuka bisnis. Orang yang membuka bisnis dengan ikhlas karena Allah dan dilakukan betul-betul berdasarkan ajaran Allah, itu sudah rezeki. Jangan menunggu dulu berapa nanti untungnya. Itu sudah rezeki. Kenapa? Kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi karya kita itu pun sudah rezeki. Maka jangan pernah berkecil hati. Karena orang beriman itu setiap ada dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan iman, dengan niat yang baik karena Allah, kemudian melakukan semaksimal, itu sudah rezeki. Artinya apa? Sudah punya nilai pahalanya di situ. Maka ada kesamaan kemiripan bahwa di surga nanti dirasakan kebahagiaan, kesenangan, di dunia ini pun dirasakan kesenangan dan kebahagiaan itu. Nah, mungkin sebelum yang terakhir ini, walahum fiha azwajum mutahhara, dan di dalamnya mereka ini ada istri-istri yang suci. Nah, kenapa jamak di situ bukan hanya istri satu? Karena hukum mereka, masa banyak laki-laki cuma satu istri. Jadi mereka banyak laki-laki, itu nanti mereka ini semua punya istri-istri masing-masing yang suci. Suci itu artinya tidak punya lagi kekurangan-kekurangan. Walaupun pada tafsir-tafsir klasik Ibnu Katsir dan sebagainya mengatakan tidak haid lagi dan lain sebagainya. Tapi saya kira lebih dari itu. Artinya apa? Mutahharisin artinya tidak memiliki kekurangan lagi. Kalau dunia di sini kan pasangan pasti punya kekurangan lah. Ada yang cepat naik pitam, cepat marah, ada yang cepat curiga, ada yang cepat ini, ada yang cepat itu. Ya, ada yang macam-macam lah kekurangannya kan. Tapi kalau sudah masuk dalam surga dan bersama-sama dalam surga, maka kedua pasangan itu akan mencapai tingkatan kesempurnaan, tidak ada lagi kekurangannya. Itulah arti daripada tohara di situ. Suci dari kekurangan-kekurangan. Karena memang surga bukan lagi tempat kekurangan, tapi tempat kesempurnaan. Ya. Maka mudah-mudahan kita semua nanti ya insya Allah masuk ke dalam surga bersama, sehingga kekurangan dari pasangan yang kita rasakan di dunia ini nanti tidak terasa lagi di surga nanti, karena tidak mutahhara sudah ya. Istri menjadi sempurna, suami juga demikian sempurna. Apa yang selama ini kita rasakan sebagai kekurangan sebagai dalam pasangan suami istri dunia ini, di surga nanti kita merasakan kesempurnaannya. Nah, itulah makna daripada walahum fiha azwajum mutahhara wahum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Karena begitu kita masuk ke dalam surga, tidak mungkin lagi bisa kita keluar. Tapi orang beriman yang sempat, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, yang sempat terlempar masuk ke dalam neraka, masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Tapi kalau sudah masuk dalam surga, khalidun, mereka akan kekal dalamnya. Dan mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surganya Allah kekal insyaallah. Saya kira itu penjelasan singkat. Sekali lagi ini bukan tafsir ya. Kalau tafsir itu kita belajar artinya, tata bahasanya, asal usulnya. Jadi ini bukan tafsir betulan, hanya memahami saja secara singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu. Saya unmute. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, mute dirinya sendiri. Silakan, saya persilakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Nama saya Fahmi dari Tangerang. Mau menanyakan, ada dua ayat yang mungkin yang saya tanyakan di luar surat yang tadi dibacakan. Yang pertama, di surat Yunus ayat 47, itu bunyinya begini. Artinya aja saya baca. Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan tidak dizolimi. Pertanyaan saya pertama, Rasul di sini siapa? Apakah Nabi Muhammad atau bukan untuk umat kayak kita sekarang? Kan Nabi Muhammad udah lama wafat. Yang pertama itu. Terus yang kedua, di surat Al-Isra ayat 71, ini ceritanya tentang kepemimpinan. Bunyinya seperti ini. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan siapa yang diberikan catatan amal di tangan kanan, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.
Kembali kaitannya dengan pertanyaan pertama, saya bertanya, ini pemimpin di sini siapa? Pemimpin umat Islam ini siapa? Khususnya umat Islam yang sekarang, karena kan lagi-lagi Rasulullah sudah lama wafat. Apakah pemimpin di sini bisa disebut murabi kita, atau bisa disebut presiden atau apa gitu? Itu aja sih, dua ayat itu yang bikin saya bingung antara Rasul sama pemimpin gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jadi yang pertama tadi, bahwa setiap kaum itu diutus rasulnya. Ini berbicara kepada pertama nabi-nabi terdahulu, lalu kemudian yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu adalah nabi dan rasul yang kita imani juga, sebagaimana Nabi Muhammad. Tapi tabiat kerisalahannya, kerasulannya berbeda. Karena nabi-nabi terdahulu itu semuanya diutus pada kaumnya masing-masing. Coba perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Isa misalnya, maka itu selalu dikaitkan dengan Bani Israel, ya. Bahwa Nabi Isa itu Rasulan ila Bani Israel, Rasul kepada Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak cucu Israel. Siapa yang mengaku sebagai anak cucu Israel? Ya orang-orang Yahudi. Maka Nabi Isa itu diutus kepada masyarakat Yahudi dalam bahasa yang mereka pakai, tapi sesungguhnya adalah kepada anak cucu Israel. Maka ruang lingkup daripada kenabian dan kerasulan Isa itu terbatas kepada Bani Israel. Dan Isa sendiri itu alaihissalatu wassalam adalah seorang bagian dari masyarakat Israel, karena keluarganya bagian dari masyarakat Yahudi ketika itu. Dan itulah sebabnya ketika Maryam ibunya Isa alaihissalam melahirkan Isa, maka yang paling banyak mengejar dan mencecar, mencari tahu kenapa tiba-tiba punya anak adalah Yahudi, karena memang ketika itu tumbuh di tengah masyarakat Yahudi. Dan kepada mereka inilah Nabi Isa alaihissalam diutus. Nah, maka setiap nabi itu diutus kepada kaumnya. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad kemudian datang sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman, ya, nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan untuk seluruh waktu dan masa. Dan itu dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah saya utus kamu kecuali kepada seluruh umat manusia untuk memberikan berita gembira dan juga memberikan peringatan. Ya. Kata seluruh manusia ini berarti dari sejak Nabi Muhammad lahir atau menjadi nabi sampai kepada hari kiamat nanti seluruh manusia. Namanya juga kafatan linnas, semua manusia. Nah, kalau dikatakan sekarang ini kan Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad SAW itu hubungan kita bukan sebagai manusia, hubungan kita sebagai rasul. Artinya tugas kerisalahannya. Dan tugas kerisalahannya itu ya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya ini meninggalkan bagi kalian, bagi kita orang Islam, dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu seolah-olah masih hidup secara ajaran, ya. Secara kenabian, secara kerasulan, Nabi itu masih bersama kita. Tapi sebagai manusia yang sudah mati. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tapi secara kerisalahan, kerasulan dan kenabiannya masih ada. Kenapa? Kerasulannya itu ada pada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin merasa bersama Rasulullah SAW, ya sudah bersama dengan sunnahnya. Ikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita itu seolah-olah bersama dengan Rasulullah SAW. Makanya di surah Al-Hujurat coba baca baik-baik. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasul. Fikum Rasulullah. Di situ disebut anna fikum Muhammad. Di antara kalian ada Muhammad. Bukannya Muhammad yang sebagai manusia di situ, nggak ada, sama kita udah meninggal. Tapi Rasulullah sebagai Rasul masih bersama kita. Artinya apa? Ajarannya ada Quran dan Sunnah yang bersama kita. Ya. Dan jadi sekali lagi itu makna daripada ayat tadi ini. Nabi Isa kepada kaumnya, Nabi Musa juga demikian, Nabi Nuh juga demikian, Nabi Ibrahim juga demikian, dan lain sebagainya pada kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad kepada kaumnya juga, tapi kaum Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia, dan dari sampai hari kiamat atau sampai terjadinya kiamat nanti, itulah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu pemimpin ini diimami, ini bukan pemimpin biasa, tapi artinya apa yang menjadi pegangan dalam hidup kita, ini akan bersama kita dibangkitkan nanti. Artinya, kalau kita ini dalam hidup menjadikan orang-orang Bollywood atau Hollywood sebagai orang yang kita pegangi dalam arti pengaruhnya lebih dalam hidup kita, ya mereka jadi pemimpin kita. Kita akan bangkit nanti hari kiamat bersama orang Hollywood. Di imamnya. Jadi imam itu berarti pemimpin itu lebih kepada punya pengaruh, ya, punya influence gitu, yang mengarahkan hidup kita, yang menjadikan kita seolah-olah harus ikut kepada mereka. Mereka menjadi tauladan sebagai role model dalam hidup kita. Maka itulah yang kemudian akan dibangkitkan bersama mereka. Ini sangat penting sekali untuk kita fahami dan sekaligus kita hayati, bahwa jangan sampai kemudian kita ini dalam kehidupan kita lebih terpengaruh kepada orang-orang karena mungkin duitnya, karena mungkin kekuasaannya, karena mungkin kepintaran ilmunya. Lalu kita merasa bahwa mereka adalah contoh tauladan kita. Berhati-hati. Ketauladan pemimpin kita yang paling utama dan tentunya dialah adalah Rasulullah SAW. Maka kita mudah-mudahan bisa dibangkitkan bersama Rasulullah, karena memang beliau adalah pemimpin kita dan kita jadikan sebagai tauladan. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur, ini yang memberikan pengaruh. Jadi kita itu kalau makan seolah-olah Rasulullah itu ada depan kita. Kalau Rasulullah itu makan gimana sih? Itu pengaruhnya di situ. Nah, itu akan memberikan pengaruh dalam perilaku kita. Kalau Rasulullah itu marah, bahkan marah pun, kalau Rasulullah itu marah gimana sih? Seolah-olah kita melihat Rasulullah itu marah. Nah, ini kan ada pengaruh pada benak kita. Sehingga karena pengaruhnya ada, ketika kita marah, marahnya pun seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut dengan pemimpin. Jadi, semua manusia akan dibangkitkan dengan pemimpinnya. Artinya orang yang memberikan pengaruh dalam hidup. Yang menjadikan dia bagaimana cara bersikap, cara berucap, gaya hidupnya. Nah, itulah pemimpinnya. Nanti akan dibangkitkan seperti itu. Jadi kalau terbiasa nonton film-film Hollywood, lalu kemudian terpengaruh dengan gaya-gaya hidup Hollywood, ya akan dibangkitkan dengan orang Hollywood. Kalau orang Hollywoodnya ini masuk surga, ya ikut nanti dibangkitkan masuk surga sama-sama. Tapi kalau ternyata orang Hollywoodnya dilempar masuk neraka, ya udah terlempar sama-sama masuk neraka kan begitu. Nah, itu kira-kira maksud dari ayat tadi. Waliyahzubillah. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih Pak. Baik, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, cukup. Mau tanya Ustaz? Oh ya, silakan, Mbak Nini. Ya, terkait tadi apa namanya lanjutnya Ustaz? Tadi kan ada pola kubro dan juga pola subro. Ya. Pola kubro kan di akhir. Tiap ayat dalam kata-katanya itu kan tidak mati Ustaz. Misalnya kul a'udzu bil ahadun. Oh iya. Tapi akhirnya kita kolkolahkan jadi ahad. Apakah mereka memang akhirnya diwakafkan Ustaz apabila di akhir? Jadi diwakafkan dan cuman kita bunyinya lebih ke kolkolah kubro itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua terkait jaminan Ustaz. Karena kan kata jaminan untuk orang muslim yang selalu masuk surga. Ya. Kan di Islam kita tahu bahwa ada namanya dosa besar. Seperti kita dosakan kepada orang tua, kemudian kita juga musyrik syirik gitu kan. Kalau musyrik kan memang pasti udah beda ya, tapi kalau syirik itu dosa. Namun ada sebuah, ya itu pengalaman juga Ustaz, kisahnya orang, tapi sekarang saya masih di question terkait itu. Jadi dia itu sangat membenci sekali dengan orang tuanya. Ada beberapa problem, misalnya tidak cerita seperti itu. Namun dia juga sholatnya masih bagus, juga sifatnya juga bukan terlalu kayak seperti, dia juga termasuk orang yang baik, sampai meninggal pun dia tidak minta maaf sama orang tuanya. Namun dia masih menjalankan tuntunan Al-Quran karena memang dia menjadi muslim yang baik. Tapi saya juga nggak tahu problem apa orang tuanya dengan orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah orang-orang ada juga yang tadi yang syirik ya kan? Ya menyebutkan Allah, menggunakan itu dan sebagainya, namun di akhirnya taubat seperti itu. Apakah ini mereka tetap akan ada jaminan masuk surga atau seperti apa Ustaz? Yang disebut dosa besar. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi itu memang
kalau berhenti, maka memang kan dibaca mati huruf-huruf itu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kan dibacanya alhamdulillahirabbil alamin. Kan mati, kan seolah mati kan? Sama dengan qul huwallahu ahadun, dibacanya mati. Qul huwallahu ahad. Allah dalam pandangan ada jaminan, masih ada jaminan untuk masuk surga. Walaupun karena dosanya yang pernah dia lakukan dan tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka ada proses-proses, itu keadilan kan. Sebab kalau tidak terjadi seperti itu, ya orang yang selama ini kemudian berusaha menjaga tidak berdosa, menjalankan semua perintah Allah, ya kemudian dengan segala perjuangan di dunia ini dia melakukan, tapi mereka-mereka yang seenaknya saja, yang tidak mau salat, berdosa, mencuri, korupsi, lalu kemudian dia tidak ada proses-proses nanti di akhirat, lalu di mana keadilan Allah, kan begitu. Maka pasti ya orang-orang sebut ini ada proses-proses yang terjadi. Nah, nanti proses yang terjadi ini juga tergantung kepada dosanya. Sama juga dunia ini, walaupun dunia ini sekarang relatif kan. Orang yang kesalahannya kecil, wah dipenjara 10 tahun. Ada orang yang korupsinya bermiliar-miliar, penjaranya cuma 3 bulan. Itulah dunia. Tapi karena Allah itu maha adil, pasti akan terjadi proses yang sangat adil di akhirat nanti. Maka kembali kepada teman kita tadi itu, Allahu a'lam dengan imannya, mudah-mudahan betul-betul dia punya iman dalam hatinya. Lalu tapi dia punya dosa kepada orang tuanya, dan dia tidak sempat taubat misalnya sebelum meninggal dunia, tapi betul-betul ada iman kepada Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan itu nanti menjadi penyelamat dia, walaupun dia harus menjalani ya keadilan atas dosa-dosa kepada kedua orang tuanya itu. Dan tentunya kita jangan sampai bermain-main dengan itu, mengatakan ya kita kan pada akhirnya akan masuk surga juga, ya. Jangan sampai, karena satu hari di sana itu ya ribuan tahun di dunia ini kan, sangat panjang sekali. Jadi jangan kita bermain-main. Oleh karena itu kita berusaha bahwa setiap kita melakukan kesalahan, bahkan tidak melakukan kesalahan pun, kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar. Kata Rasulullah SAW, lakukanlah beristighfar kepada Allah, taubatlah kepada Allah, karena sungguhnya saya, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah itu 70 kali, bahkan dalam hadis lain disebutkan 100 kali setiap hari. Dan itu sebenarnya nggak terasa. Kita sholat 5 waktu misalnya, setelah salat salam, assalamualaikum, kemudian kita membaca zikir, kemudian kita sebelum berdoa baca istighfar saja misalnya 30 kali, kali 5 kali sudah berapa kan? Jadi taubat istighfar 70 kali kan nggak berat sebenarnya. Hanya saja kita sekarang tidak sadar. Maka Rasulullah melakukan istighfar 70 kali. Ya dalam sehari semalam, bahkan ada disebutkan mi'at marrah 100 kali. Ya, bahkan tidak merasa bersalah pun. Orang yang merasa tidak bersalah dan tidak mau bertaubat kepada Allah itu sebenarnya sudah kesalahan. Kenapa? Karena merasa suci. Dan manusia itu tidak suci, kecuali yang dijaga oleh Allah seperti para nabi dan rasul. Ya, ada penjagaan. Ya, tapi mereka bukan malaikat. Tapi kita ini kan tidak ada maksum, tidak ada ismah, tidak ada penjagaan khusus kan. Maka sudah pasti ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan. Dan oleh karenanya, mau tidak mau ya kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, mohon ampun, mudah-mudahan kita diampuni, sehingga setiap saat itu, di saat kematian mengintai kita, maka tentu insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu Pak Dima, mudah-mudahan terjawab ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau nggak ada lagi, ya. Satu lagi Ustaz. Oh ya, silakan. Satu lagi Ustaz. Ya Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sangat tertarik tadi dengan pelajaran mengajinya ini. Cuman saya lagi ada meeting dengan staff, jadi saya tidak bisa tadi minta untuk praktik juga. Tapi ada menarik pertanyaan terakhir itu mengenai siksa dan seterusnya. Ya. Orang berdosa akan singgah dulu di jilat dulu. Bagaimana dengan ayat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi ada hak, semacam hak prerogatifnya Allah gitu.
kalau misalnya tadi orang berdosa lalu kemudian taubatan nasuha dan seterusnya, apakah itu masih singgah juga di penyiksaan? Padahal Allah itu punya kewenangan yang seperti ayat tadi. Gimana itu Ustaz? Ya, segala sesuatu itu memang berdasarkan kewenangan Allah ya. Iman dan kesesatan dan iman pun itu juga yahdillahu man yasha wa yudhillullahu man yasha. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Karena memang segala sesuatu ya kita betul-betul percaya akan kemahakuasaan Allah. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kekuasaan Allah ini kan juga dipersyaratkan dengan ikhtiar manusia, ada kewajiban. So you have your own responsibility. Kita sebagai manusia punya kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, salah satu kewajiban itu adalah Allah itu punya hak untuk mengampuni. Ya, tapi kekuasaan Allah untuk mengampuni ini salah satu requirement-nya bahwa kita mau diampuni. Maka istilah hidayah pun begitu. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi seseorang yang tidak melakukan ikhtiar untuk mendapatkan hidayah, gimana bisa diberikan hidayah? Ya, tentu kan begitu. Maka pada tataran logis dan rasionalnya, kita percaya bahwa Allah memang kuasa untuk menentukan. Ya, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah diingatkan kepada kita bahwa you have your own responsibility. Lakukan tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab kita adalah ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Jadi kita diperintah untuk bertaubat. Nah, ketika kita tidak melakukan kesalahan dan kita tidak bertaubat, bagaimana kita bisa menjamin bahwa Allah itu akan mengampuni kita? Bahkan dalam segala hal, misalnya rezeki. Allah kan kita yakin bahwa rezeki itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan. Tapi kan kita harus berusaha untuk mendapatkan semua itu. Dari situlah kemudian rasionalitasnya Islam. Ada keseimbangan di situ. Bahwa di satu sisi kita yakin Allah yang menentukan, tapi pada saat yang sama kita yakin Allah mewajibkan kita untuk melakukan langkah-langkah ikhtiar, usaha-usaha, agar kuasa Allah itu bisa dibuktikan atau terjadi. Nah, itulah saya kira jadi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha itu kita yakin betul bahwa hak kuasa itu ada pada Allah. Tapi untuk kuasa ini kemudian terimplementasikan, maka kita punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan langkah dan ternyata kita berdosa, maka yang berlaku adalah yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Jadi saya kira begitu, Prof. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah. Kalau sudah tidak ada cukup, insya Allah. Masih. Ya. Assalamualaikum. Salam, wabarakatuh. Silakan. Itu sebetulnya ada pertanyaan saya dalam chat bahwa betapa pentingnya qiraat dalam Al-Quran mesti harus baik dan benar dalam kehidupan dunia. Nah, sama bagaimana di tempat kita agak jauh lah dari perkotaan. Pertama kalau di kota rata-rata imamnya kan bagus qiraatnya itu. Hukum bermakmum terhadap imam yang fasad qiraatnya gitu. Atau kita sholat berjamaah di rumah aja gitu, gimana itu Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi yang makmum sebenarnya nggak punya tanggung jawab, ya. Yang punya tanggung jawab itu yang menjadi imam, karena imam itu memang tidak mudah. Makanya imam itu pertama dipilih oleh yang aqra'ukumul Quran, artinya yang paling bagus bacaannya dalam Al-Quran. Kemudian kriteria kedua a'lamu bil hadis, artinya yang paling banyak ilmu Islamnya di situ. Jadi yang paling bagus bacaannya, bagus ini artinya benar bacaannya, makhraj tajwid. Ya, kemudian tentu juga kalau bisa ada lagunya memang suaranya bagus ya, supaya membantu khusyuk gitu. Nah, itu kan bagian dari aqra'ul Quran. Nah, yang kedua ilmunya. Ya. Karena imam itu supaya lebih mendalami, menghayati kalau dia sendiri yang paham ketika dia membaca. Ya. Karena imam itu sesungguhnya ketika dia sholat, dia itu seolah-olah mewakili semua makmumnya di belakang. Maka kalau imam salah, itu boleh jadi yang tanggung jawab daripada kesalahan. Semua yang di belakangnya itu ikut salah dan menjadi tanggung jawab imam. Gitu. Ya. Itu betul-betul tidak mudah menjadi imam. Ini juga masuk dalam kategori imam dunia, pemerintah itu. Ya, gitu. Ya, tidak mudah itu. Ya. Nah, jadi makmum nggak ada masalah, nggak ada
tidak ada pertanggungjawabannya, apakah imamnya bacaannya bagus atau tidak, jangan menjadi alasan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Ya, tapi justru tanggung jawab itu ada pada imam itu sendiri. Jangan kemudian tiba-tiba maju sendiri, sudah tahu bahwa bacaannya tidak benar, banyak yang salah, tajwidnya tidak benar, kemudian dipaksakan dirinya menjadi imam. Jangan begitu. Hanya karena mungkin dia merasa lebih, wah kita mah kepala lurah di kampung, harus kepala lurah, jadi tidak begitu. Ya. Masalah kedudukan itu belakangan. Yang penting bacaannya, ilmunya, baru kemudian kepada senioritas. Ya. Orangnya lebih tua, dituakan misalnya. Ya. Tapi kalau anak yang lebih muda, bacaannya lebih bagus, tentu anak muda lebih eligible harus jadi imam. Begitu kira-kira. Jadi jangan menjadi alasan untuk tidak sholat di masjid hanya karena imamnya misalnya bacaannya kurang sempurna. Yang perlu disampaikan adalah, ya, tidak harus munfarid ya Ustaz ya. Tidak harus munfarid. Tidak harus munfarid di belakang imam. Tidak. Oh, jangan. Bagaimana bisa sholat jamaah kalau niatnya munfarid? Sholat jamaah itu ada innamal imamu liutammima. Imam itu diniatkan untuk diikuti. Jadi jangan ikut kepada imam tapi niatnya sholat sendiri. Gak jadi, jamaahnya gak dapat pahala situ. Jadi minimal di sini dapat pahala jamaahnya. Walaupun mungkin merasa kok banyak salahnya. Nah, nanti tanggung jawablah sebagai makmum, tanggung jawab mengingatkan kepada imam. Pak Imam tadi jangan diajari karena imam kan merasa lebih tahu. Pak Imam tadi pura-pura saja bertanya, Pak Imam tadi apa saya salah dengar gitu? Apa saya pernah mendengar dulu kata kalau bacaannya yang ini tadi begini kok imam tadi membaca seperti itu kan? Pasti dia akan sadar bahwa ternyata dia bacaannya perlu diperbaiki. Jadi kewajiban makmum. Jadi makmum itu bukan berarti kan ada imam terus nggak mau lagi menegur atau bukan menegur ya, mengingatkan imamnya bahwa bacaannya salah. Nah ini untuk kebaikan bersama. Tawaso itu bukan satu arah saja, tapi dua arah untuk saling mengingatkan. Ya. Termasuk jamaah kepada imam, imam kepada jamaah juga saling mengingatkan. Nah, termasuk dalam hal bacaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sama-sama insya Allah. Saya kira demikian ya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang hari Kamis yang akan datang waktu New York dan hari Jumat pagi waktu Indonesia. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua selamat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.